Teh, kan saya tahu Pak Zaki ini kan bisa memimpin Kabupaten Tangerang 10 tahun lah. Itu ada beban dari Teteh. Atau memang ini jadi pelecut bahwa saya juga bisa untuk sukses seperti kakak saya? Iya, nggak beban, tapi kita lebih ke bakal sharing dan saya berpikir saya harus melanjutkan program-program beliau yang sudah baik di lapangan, di masyarakat untuk Kabupaten Tangerang. Ke depan inovasi yang akan saya tambahkan, gitu. Jadi ada inovasi-inovasi baru, tapi programnya Pak Zaki tetap akan kita lanjutkan, gitu, kayak sanitasi pesantren, sanitasi sekolah, gitu ya. Kita akan tambahkan ke beberapa program inovasi, tapi untuk tahun ini 2024, saya tuh lebih concern ke lingkungan hidup. Ya harus tetap kerja keras lah Pak, kerja keras bagaimana meyakinkan masyarakat Kabupaten Tangerang bisa memilih pasangan Maesal Intan ke depannya untuk menjadi pimpinan mereka. Rumah aman itu, gitu. Namanya rumah aman. Rumah aman, tapi ya kita pengennya sih ada muatan lokal ya, jadi ada bahasa kayak bahasa Tangerangnya. Cuma belum dapet nih rumah apa imah naon gitunya, gitu. belum dapet. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi Dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Bintang tamu kita pada hari ini calon Wakil Bupati Tangerang, Ibu Intan Nurul Hikmah. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih baik. sudah hadir di podcast kita. Ya, sama-sama. Jadi Bu Intan akrabnya dipanggil Teh Intan ya. Iya, Iya benar Teh. iya, bukan teh poci ya. Bukan Teh. Kita lawak juga kayak Ajis. Kemarin Pak Maisal kemarin ditemani Ajis. Jadi kita podcast banyak Banyak lawak ketawanya. juga. Banyak ketawa juga. Biar santai kali Iya, ya. biar santai. Teh, Iya. Teh ini kan termasuknya kalau di Kabupaten Tangerang itu politisi senior lah ya. Karena sempat 2 periode menjadi anggota DPRD Iya. Kabupaten Tangerang. Bahkan di periode pertama kalau nggak salah wakil ketua. Periode kedua. Periode kedua wakil ketua. Wakil ketua, iya. Sebenarnya ceritanya gimana sih Teh mau terjun ke politik itu Teh? Sebetulnya awal saya lulus kuliah dulu, saya tuh nggak langsung terjun ke politik. Saya justru kerjanya tuh di media, di advertising. Oh, gitu. Iya. Iya kan, karena Periklanan gitu ya. periklanan. Karena saya kan ngambil marketing and management subjeknya. Nah, selesai kuliah itu saya apply ke agensi Matahari dulu. Matahari Advertising. Dulu kan dia agensi nomor 2 terbesar lah di Indonesia, tapi lokal, ya kan. Jadi saya apply ke sana jadi account eksekutif. Banyak lah handle Itu klien-klien relate sama besar. kuliah ya? Iya, karena aku marketing management kan. Jadi senang banget tuh bisa kerja di sana. Jadi tahu banget bagaimana cara bikin iklan dari awal dari nol sampai selesai. Baik itu TV maupun print advertising, lalu tentang komunikasinya segala macam lah gitu. Jadi Kita nggak tahu ya, nggak sangka iya, ya, ternyata Teh Intan iya. tuh ngerti betul dunia kita. Betul, dan aku handle klien itu Garuda Indonesia, Oh iya. PT Sinar Sosro, Iya. PT Mendem, lalu ada Konimex dulu di Jawa Tengah dulu ya, grupnya Konimex, terus Bakmi GM, banyak lah klien-klien saya yang lumayan besar, tapi yang terbesar itu ya si Garuda Indonesia itu zaman saya. Jadi saya udah enjoy di sana, cuma kan karena udah punya anak 2 gitu ya, terus jarak dari Tangerang ke Kuningan juga lumayan jauh dan macet, tiap hari habis waktu. Ibu tuh bilang, mamah tuh bilang, dia bilang, udah yuk ikutan ke politik aja gitu kan. Pada saat itu kan nggak kepikiran, karena ibu saya ini emang politisi senior. Dari DPRD di Karena waktu kabupaten, itu 2 ayah periode. tuh bupati ya? Belum, Masih ayah belum. itu masih sekda. Oh, sekda ya? Iya, Iya. jadi sekda, mama itu DPRD 2 periode di kabupaten, terus ke Oh iya, Provinsi mama Banten. yang DPRD. betul. Iya, dari Golkar lah, udah betul-betul Golkar banget. Jadi, yuk ikutan gitu kan. Ngapain sih mah ikut politik gitu kan. Terus dia bilang, iya paling nggak harus ada yang nerusin. Cuma saya memang ngelihat Terusin ibu saya perjuangan tuh, mama maksudnya ya ya? ibu saya, karena bapak kan birokrat. Saya lihat emang tiap hari pulang malam ya, terus kaderisasi segala macam. Cuma saya pikir coba deh dicoba gitu. Apa sih jadi politik tuh, dari politisi tuh apa? Masuklah di Golkar, mulai mendalami, lalu
2004 itu kan pemilu legislatif pada saat itu nomor urut. Karena ibu itu pengurus inti, nah dia mungkin punya privilege, saya ditaruh di nomor 1 pada saat itu. Cuma dia tanya, mau dapil mana? Saya pilih dapil 1. Kaget juga ibu saya, karena dapil 1 kan Belaraja, Jambe, luas, dan pada saat 2004 kan jalanannya masih hancur semua, iya kan? Nah terus kok milih dapil sana? Ya nggak apa-apa, saya pengen tahu aja di sana tuh pemilih saya seperti apa. Ya kalau mau dibilang tahun 2004 itu pemilunya enak banget, kalau nomor urut mah tinggal boboan aja ya. Iya kan, nyoblos partai gitu kan. Lari ke nomor 1. Lari ke nomor 1 pasti, tapi udah pasti jadilah gitu. Kok istilahnya orang bilang teteh tiduran aja juga jadi. Cuma kan saya nggak dididik kayak begitu, jadi saya harus tahu yang saya wakili ini masyarakatnya bagaimana, kebutuhan mereka tuh apa. Jadi saya tetap terjun ya, saya seriusin, saya terjun ke lapangan, terus saya menemukan banyak hal yang mereka bilang, alah Neng kalau udah jadi mah jadi dewan pasti nggak bakal balik lagi, lupa sama kita. Saya mikir iya konstituennya ngomong kayak gitu. Oh gitu Bu, ya enggak lah, kalau udah jadi pasti balik lagi, saya bilang, karena kayak begini kan harus dirawat. Balik terus karena reses kan. Iya, karena reses itu kan memang waktunya kita turun. Jadi saya ngebuktiin ke mereka bahwa mindset dewan itu suka melupakan konstituennya itu ditepis lah sama mereka. Makanya di periode kedua itu saya berusaha dapil yang sama, malah lebih banyak kan 9 kecamatan karena nambah Gunung Kaler. Sudah pemekaran. Iya, jadi ya diseriusin gitu pada saat 2009. Suara waktu 2009 lebih banyak hampir sama banyaknya dari sama 2004. Jadi dijaga lah. Makanya saya lihat juga bagaimana konsep Bapak itu di lapangan memimpin gitu ya. Ibu saya merawat jaringannya gitu. Karena ngebikin orang loyal sama seseorang itu nggak mudah. Gitu. Ya kan banyak kan orang yang ya kalau udah dibantu. Jadi harus tulus teh. Ya harus tulus. Kalau nggak jangan tulus, dibawa hati kan. Iya. Jadi kita ikhlasin deh gitu. Bersilaturahmi itu nggak ada jarak. Betul. Nggak ada jarak. Kalau nggak tulus, nggak beban. Iya kan. Soalnya kita juga nggak mau paling ntar mau nyalon balik lagi. Gitu. 5 tahun lupa. Nah jangan sampai kayak begitu. Makanya kita rawat lah semua jaringan gitu. Mungkin kalau dilihat dari zaman ayah saya Pak Ismet, Pak Zaki sampai sekarang itu jaringan loyalnya tuh masih yang itu aja sebetulnya gitu. Kalau nggak dirawat kan juga ya nggak gimana, nggak mungkin mereka masih tetap mau support kita gitu. Iya. Kalau cerita akhirnya menyiapkan diri untuk ke pilkada, gimana ceritanya? Sebenarnya ambisi untuk maju pilkada enggak sih, karena saya kan ngikutin aja bagaimana jalan progresnya, mengalir aja. Karena 2014 saya istirahat dari dunia politik tetap, tapi ngurusin pendidikan, kayak jadi ketua Himpaudi, ya kan. Lalu sekarang jadi ketua Perwosi. Memang dari kecil suka berorganisasi. Jadi memang kehidupan sosial itu terus berlanjut dan walaupun nggak jadi dewan, mereka tetap Bu Dewan minta tolong dong, saya ini tetap saya bantu gitu. Ya urusan sekolah lah, urusan apa, karena mungkin pada saat kemarin itu kan Pak Zaki masih bupati, jadi untuk membantu orang banyak itu masih ada akses lah. Cuma saya berpikir kemarin ikut legislatif itu nggak masuk ke DPRD provinsi, saya pikir udahlah nggak ada nothing tulus juga. Maksudnya sesuatu yang kayak begitu kan ya rezeki ya, kalau dapat ya rezeki kita, kalau enggak ya udah. Itu termasuk politisi yang bukan tidak berambisi, tapi tidak mematok target gitu ya. Iya. Wah sekian dalam karir harus jadi ini. Gitu. Enggak. Yang penting hidup kita bermanfaat aja buat masyarakat, itu aja sih. Gitu. Jadi pas terjun ke pilkada ini memang lebih enak gitu deh. Iya, karena nggak ada beban kan ya kalau kita ambisi. Masyarakat juga nerimanya enak tuh. Takut stres Pak kalau terlalu ambisi gitu, ya kan. Masyarakat kita ngejalaninnya juga nggak neko-neko. Nah terus tiba-tiba terjun sekarang ke pilkada ya nggak pernah kebayangin juga, karena terakhir statementnya Pak Zaki itu kan memang kita nggak mau dianggap dinasti sebetulnya. Ya sebetulnya kan dinasti politik sama politik dinasti itu kan tergantung persepsi orang ya. Kalau memang orangnya dipaksakan, belum pernah punya
kemampuan atau belum punya ada pengalamannya, mungkin ya itu bisa dibilang seperti itu. Tapi pada akhirnya Pak Zaki itu turun ke masyarakat, ternyata permintaan dari masyarakat itu cukup banyak. Ya, desakan dari masyarakat, terutama tokoh ulama. Betul, tokoh ulama itu selalu bilang, Pak, kalau bisa ada yang terusin, karena jangan sampai program ini berhenti. Sebetulnya yang baik memang sustainable. Jadi makanya ada keberlanjutan. Tadinya saya pikir enggak lah, udah gitu ya. Cuma Pak Zaki bilang, wah semua masyarakat nih kayaknya emang minta ada yang turun, cuma yang memang bisa diandalkan ya saya, karena punya pengalaman. Adik saya yang laki-laki ini kan nggak pernah mau terjun ke dunia politik. Dia cukup jadi pengusaha aja. Ya, maksudnya bukan bidang dia. Jadi kita saling support aja di sana. Akhirnya ya terjun karena panggilan dari partai juga memandatkan saya untuk maju, ya saya maju. Karena sebagai kader partai yang baik, insya Allah kita ikutilah gitu. Ya. Teh, sekarang ini kan Teteh didukung oleh banyak partai lah katakan gitu. Terus posisi itu menguntungkan atau gimana menurut Teteh? Menguntungkan pasti. Karena partai-partai besar ini, parlemen dan non-parlemen ini, paling tidak mereka punya grassroots. Apalagi kita baru anget banget kemarin legislatif. Artinya terukur lah berapa suara partai tersebut dengan tambahan di luar itu gitu ya. Dewan-dewan yang jadi ini ya tetap kita harus gerakin, mesin partainya harus bergerak. Bukan berarti belum mati tuh ya, masih panas, masih ya. hangat gitu kan, masih hangat, belum anyep gitu. Jadi kayak kan ini nempel terus nih dari legislatif sampai presiden sampai ini masih hangat. Jadi ini tetap harus bergerak gitu. Jadi bukan didukung banyak partai itu kita santai-santai terus kayak di atas angin, tetap harus gerak terus. Kerja keras ya. Tetap ya. Jadi total kalau mau dipikir-pikir saya dari 2002 di lapangan. Non-stop ya, sekarang. Iya, saya garap itu dari 2002. Sama saya jadi 2022 maksudnya. 2022. Sorry, 2022 untuk pilkada ini sama legislatif kemarin. Jadi dari legislatif nyambung gitu. Jadi 2 tahunan lah non-stop nih. Capek kan? Kalau dibawa bilang capek, orang lihat Instagram saya orang bilang nggak capek ya tiap hari. Tapi karena kita bawa senang. Tuh nyalek. Iya. Terus sekarang lanjut nyagup, cawagup. Tapi ya karena kita seneng ya, karena kita bawa happy, terus kita juga harus tahu masyarakat nih apa sih kebutuhannya. Karena 5 tahun kemarin sama 5 tahun ke depan ini pasti kan beda kebutuhannya masyarakat. Makanya kalau dibilang, emang udah sejahtera belum sih masyarakat? Dah, tolak ukur sejahtera tiap tahun tuh beda pasti. Gitu. Iya kan? Itu deh. Kan kita tahu Pak Zaki ini kan bisa memimpin Kabupaten Tangerang 10 tahun lah. Itu ada beban dari Teteh. Atau memang ini jadi pelecut bahwa saya juga bisa untuk sukses seperti kakak saya? Iya, nggak beban, tapi kita lebih ke bakal sharing, dan saya berpikir saya harus melanjutkan program-program beliau yang sudah baik di lapangan, di masyarakat, untuk Kabupaten Tangerang. Ke depan inovasi yang akan saya tambahkan, gitu. Jadi ada inovasi-inovasi baru, tapi programnya Pak Zaki tetap akan kita lanjutkan, gitu, kayak sanitasi pesantren, sanitasi sekolah, gitu ya. Kita akan tambahkan ke beberapa program inovasi, tapi untuk tahun ini 2024, saya tuh lebih concern ke lingkungan hidup. Karena sampah ini menurut saya udah menjadi urgensi buat Kabupaten Tangerang, gitu. Jadi memang udah harus difikirkan itu masalah sampah, pengelolaan sampah, gitu. Kalau sama Pak Rudi itu ada obrolan pembagian tugas kayak gitu? Ada pasti ada tupoksi pembagian tugas, jika terpilih nanti saya mungkin bagian lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan perempuan, Bapak mungkin nanti pembagian pemerintahan, gitu ya. Ya seperti itulah, harus dibagi tupoksinya, walaupun at the end itu bakal mengerucut jadi sama, gitu. Karena harus dibangun chemistry itu, seorang pemimpin, bupati dan wakil itu chemistry-nya udah harus terbangun dari sekarang. Kalau kata orang TikToknya harus ada, jangan sampai di tengah jalan masing-masing jalan sendiri, gitu. Kebanyakan begitu ya. Saya orang jalan pas jadi malah saya mau, sampai saya bilang, Pak, pokoknya ke depan itu jangan sampailah ada kayak kubu-kubuan. Ini orangnya Pak
Bupati, ini orangnya Ibu Wakil misalnya, ini orangnya Pak Sekda, nggak mau saya. Ngobrol-ngobrol gitu juga Udah ya. ngobrol, tapi makanya saya bilang kita tuh satu. Jadi jangan sampai ada pembagian atau blocking kayak begitu. Jadi memang harus faksi-faksi. Ya. Tapi tadi Teteh ngomong soal 3 hal yang Teteh obrolin sama Pak Maisal soal tugas wakil itu menarik Teh, soal lingkungan, pendidikan, sama pemberdayaan perempuan. Nah, tadi kalau soal lingkungan kita tadi Teteh sempat ulas soal sampah. Memang menurut Teteh tuh model pengelolaan sampah di perkotaan tuh Tangerang Kabupaten khususnya itu pasnya gimana Teh? Sebetulnya kalau kita lihat Jatiwaringin ini kan udah tinggal 5 hektar ketersediaan lahannya. Artinya udah dalam 2 tahun ini kita sudah penuh itu TPA kalau tidak diolah. Artinya memang mau tidak mau kita harus pakai teknologi untuk zero waste sampah. Nah, ke depan mungkin kalau memungkinkan memang kita punya kebijakan, pemerintah daerah punya kebijakan, semua developer yang besar itu harus punya pengelolaan sampah sendiri. Supaya tidak menyumbang. Supaya tidak menyumbang sampah di kabupaten, dia harus kelola sampah sendiri. Sampah dari pengembang perumahan itu atau misalnya Sinarmas, Sumarekon, Paramon, Alam Sutra, misalnya mereka harus punya. Jadi nggak berangkat tidak berangkat keluar, dia kelola di tempatnya sendiri. Begitu juga kecamatan, mungkin akan kita klasterkan kecamatan yang memang penyumbang sampah terbanyak, tapi tetap Jatiwaringin itu harus diolah, gitu. Dan kayaknya kalau untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, kita juga harus hidupkan lagi itu holding company kita, MKR. Kita harus lewat mereka supaya bisa profit oriented. Kenapa? Karena sampah plastik yang high value, low value sampah itu bisa diolah sebetulnya. Harus dikerjasamakan supaya produk hasil pengelolaan itu bisa dijual menjadi pemasukan untuk daerah. Jadi sirkular ekonomi di Kabupaten Tangerang itu berjalan gitu. Kan sekarang dari sampah jadi emas. Jadi sampah itu yang low value sampah kayak saset, kopi, tempat ciki-ciki, kemasan ciki-ciki atau plastik-plastik yang sabun, itu bisa diolah jadi paving block, selasar, ya kan? Yang mungkin nanti kalau kebijakannya ini berjalan bisa digunakan juga untuk developer harus menggunakan sekian persen recycle. Bahan recycle untuk kan ada juga, memang kan swasta udah ada juga tuh yang punya produk dan kemasannya dari bahan recycle. Karena bukan jadi cuma sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Jadi bisa pot bunga misalnya, yang buat di taman gitu ya, tempat sampah, dia bisa bikin paving block. Jadi kalau itu dijual ke pengembang, hasil sampah kita dibeli lagi sama pengembang dan dipakai, itu sirkular ekonomi pasti berjalan. Gitu. Efeknya juga kesejahteraan masyarakat gitu kan. Contoh nanti misalnya Pak Presiden kita untuk pemberdayaan perempuan programnya, misalnya untuk Presiden kita nanti ada makan gratis. Sebetulnya kan Pak Prabowo intinya mau meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, UMKM, supaya nanti yang buat makanan itu UMKM gitu, nanti yang ditunjuk misalnya sama komite sekolah, mereka pitching sendiri, ya kan, menunya mereka atur sendiri. Kenapa meningkatkan kesejahteraan petani, kebun gitu ya, atau peternak? Karena mungkin bahannya bisa diambil dari yang ada di Kabupaten Tangerang gitu. Intinya, jadi kita yang harus walaupun banyak hal dalam program pemberdayaan perempuan kali. Banyak sekali pasti gitu ya, kayak ke depan ini saya rencana pingin bikin safe house atau rumah aman. Rumah aman itu untuk korban trauma kekerasan dan juga pelecehan seksual. Karena selama ini di Kabupaten Tangerang kalau saya lihat kasus itu tinggi sekali untuk pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak. Jadi mereka ini kalau korbannya ini yang berani lapor itu biasanya dititip di rumahnya ustazah atau kiai. Jadi mereka nggak ada tempat berlindung. Tapi ya kita harus lengkapi dengan psikolognya, dengan advokasinya, dengan dokternya. Karena menurut saya trauma healing itu bukan kayak penyakit flu, 1-2 hari selesai. Itu bisa menahun. Jadi kita perlu safe house itu untuk kasus-kasus kekerasan supaya mereka bisa trauma healing dan juga dikasih
pendidikan atau diberdayakan lah di pusat rumah aman itu, gitu. Namanya rumah aman. Rumah aman. Tapi ya kita pengennya sih ada muatan lokal ya. Jadi ada bahasa kayak bahasa Tangerangnya. Cuma belum dapet nih rumah apa imah naon gitunya. Gitu. Belum dapet. Jadi namanya kan kita create. Cuma Pak Maesa bilang beliau setuju dan tanah fasos-fasum kita kan masih banyak yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi nanti kita pikirkan konsepnya seperti apa. Ya kan soal pendidikan dan kesehatan, karena kan kita tahu Kabupaten Tangerang ini paling banyak penduduknya. Iya. Betul. Kalau misalkan ada data status stunting itu pun pasti paling banyak. Jumlahnya pasti banyak. Kalau misalnya ada pihak yang bilang anak stunting masih banyak di Kabupaten Tangerang, perlu diingat memang penduduk kabupaten itu kan 3,3 juta, ya kan? 2% aja anak stunting di kita, kesannya kecil. Tapi kalau dihitung ada 5.000 loh, gitu, ya kan? Nah, tapi perlu dicermati juga data yang masuk ini, yang saya tahu di desa dan di dinas kesehatan ini masih tidak sinkron. Tidak sinkronnya kenapa? Karena mungkin dari dinas ini minta cepat-cepat datanya masuk, ya jumlah anak stunting, tapi kan kader posyandu yang melaporkan mereka bukan medis. Anak yang kelihatannya kurus tapi terus kayak kelihatan pendek belum dikategorikan stunting. Ya kan harus medis yang mendiagnosa bahwa dia itu stunting gitu. Ternyata kemarin ini kenapa saya temukan karena ada ibu kepala desa bilang kasus stunting kita nggak segini tinggi. Di situ pelaporan di Dinkes ada 42 misalnya. Ternyata di lapangan itu cuma 10 atau 15. Jadi ini yang harus kita beresin, benahi adalah datanya dulu. Gitu. Kan enak banget nih sama lawan digoreng ya. Gitu. Iya kan. Jadi emang harus dicermati, datanya harus konkret. Gitu. Cuma kalau untuk gizi dan pendidikan, kebetulan pendidikan di kita kan juga banyak sekolah swasta, ya kan. Masalah zonasi ini kan bukan masalah mudah buat pemerintah karena kebijakan pusat yang harus diimplementasikan di sini kita yang kelabakan gitu, ya kan. Nah, kemarin sih saya sempat bicara sama Pak Maesa, memungkinkan ternyata kita mensubsidi sekolah-sekolah swasta, gitu, supaya mereka juga tetap berjalan, gitu ya. Yang di negeri masyarakat diringankan untuk masuk. Yang sudah confirm aja kemarin Al-Badar, pesantren modern Al-Badar. Jadi tingkatannya bukan cuma negeri atau swasta yang umum ya, tapi kayak madrasah, sanawiyah, aliyah itu bisa kita subsidi juga ternyata, gitu, dibolehkan untuk subsidi. Jadi anak-anak yang tidak diterima di negeri bisa masuk sekolah swasta gratis, gitu. Tetap bisa bersekolah karena kita berharap angka putus sekolah di kabupaten itu turun. Iya. Menarik sih Teh. Iya. Kalau tadi sempat singgung tuh pengalaman mengurus pendidikan kemarin. Usia dini. Ya? Kalau PAUD itu ya lebih bukan lebih kasihan ya, mereka itu kan sebetulnya garda depan dalam membentuk usia emas itu. Teman-teman guru PAUD ini, pendidik PAUD ini ternyata garda depan dan tidak gampang loh ngedidik anak PAUD. Itu lebih susah dibanding anak SD gitu ya kan, karena di PAUD itulah usia karakter anak itu kita bentuk. Nah, ke depan ini saya mau mengusahakan, tapi di tahun ini sih mudah-mudahan udah ada insentif untuk guru PAUD. Insentif guru PAUD karena mereka kan bukan di negeri ya, jadi hanya bisa diberikan insentif dan jumlahnya nanti disesuaikan dengan kemampuan daerah. Supaya ada apresiasi atau penghargaan untuk guru-guru PAUD. Karena mereka inilah yaitu garda depan pembentukan akhlak karakter anak itu ya di PAUD ini, gitu, karena usia emas kan, golden age. Kalau guru SD udah tinggal nerusin. Justru kalau stunting itu kan utamanya juga di situ kan. Betul. Jadi kalau udah ternyata makan gratis juga harus dari PAUD loh, gitu, bukan dari SD. Iya. Karena dia masa perkembangan benar. Betul, iya. Makanya saya tanya sama teman-teman yang punya PAUD, mereka tuh ngadain makan gratis buat anak-anaknya sebulan sekali.
cuma mampu sebulan sekali. Jadi mereka gizi seimbang. Makanya saya bilang ke depan itu peran serta PKK harus dioptimalkan juga. Karena ibu PKK ini dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten itu punya peran yang penting buat kasih mereka pelatihan menu murah tapi bergizi. Kan suka ada lomba-lombanya tuh, ya kan? Menu pengganti nasi, tapi kadar gizinya itu harus seimbang. Itu penyuluhan-penyuluhan kayak begitu penting, gitu. Jangankan untuk gizi, PHBS aja belum mencapai mencapai target yang memuaskan lah. Pola hidup sehat di Kabupaten Tangerang belum menurut saya, ya. Terakhir ini Teh. Apa deh? Survei terakhir itu unggul 50 itu lembaga apa ya? 47,9. 47,9. Itu gimana dengan hasil survei itu? Ya, alhamdulillah sebetulnya ya. Tapi kita nggak boleh terlena sama hasil survei karena jaraknya nggak belum aman. Ya harus tetap kerja keras lah, Pak. Kerja keras bagaimana meyakinkan masyarakat Kabupaten Tangerang bisa memilih pasangan Maesal Intan ke depannya untuk menjadi pimpinan mereka. Makanya kita kalau terjun ke bawah itu selalu kasih tahu program-program kita tuh apa. Dan saya kasih tahu program kita itu bukan omong kosong. Kita sudah berhitung, sudah merencanakan apa yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, tinggal diinovasinya seperti apa. Jadi saya sama Bapak Maesal itu jarang sekali turun ke lapangan beli campaignin orang gitu loh. Iya kan, jadi udah nggak ada di kepala kita buat saling menjelekan orang, saling menjatuhkan. Karena karena kita juga mau mendidik masyarakat bahwa demokrasi itu tidak harus begitu. Jadi sesuai sama tagline-nya Pak Rudi juga ya, sama Teteh kan, menciptakan suasana politik gembira, riang gembira. Jadi kadang-kadang saya ajak nyanyi, tapi buat mencoblos, ngajarin nyoblos. Saya ngajarin mereka cara ngejoblos gitu ya. Tapi dinyanyiin, jadi ibu-ibu tuh lebih seneng ternyata kan. Secara demografi, aduh, ntar ditiru. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, serius. Iya, ntar lah, lihat aja di Instagram. Tapi ya kita bawa nyanyi supaya biasanya kalau dilaguin kan nempel tuh di kepala mereka gitu, cara mencoblos, iya kan? Karena kalau kita turun kampanye ke masyarakat, apalagi yang tinggalnya di pesisir misalnya atau di pedalaman gitu ya, kita nggak bisa bicara strategi terus bicara yang kompleks, nggak bakal masuk di mereka. Jadi kita cuma kasih tahu mau nggak sekolah gratis nanti ke depannya, ya kan? Nanti kalau saya sama Pak Maesal jadi akan seperti ini loh gitu, iya kan? Terus saya ajarin nyanyi, cara nyoblosnya gini ya gitu, jadi mereka seneng gitu. Kita tidak pernah mau turun ke lapangan itu bikin black campaign untuk lawan yang lain. Karena semua kandidat itu pasti punya program yang baik buat Kabupaten Tangerang. Cuma kan bagaimana kita menyuarakan ke masyarakat, mensosialisasikan, bukan ngejelekin, jangan mau lo pilih ini, kakaknya begini. Ya nggak begitu. Gitu. Saya mau ngajarin ke masyarakat bahwa politik tuh sebetulnya nggak mesti saling menjatuhkan gitu. Malah kemarin saya bilang sama Pak Leru, calon yang wakil nomor 3, ya karena kan sering ketemu, sebetulnya sering komunikasi, ngopi bareng. Saya bilang kita bikin konten aja yuk, kita kasih tahu. Kita kasih tahu ke masyarakat. Kitanya aja akur, masa di bawahnya mau bersih terus gitu, iya kan? Jadi ngapain juga pada pusing gitu, kitanya aja akrab-akrab aja kok gitu. Dia sih orangnya ya memang kita harus edukasi masyarakat seperti itu. Jangan sampai masyarakat juga ikut-ikutan jadi pembenci ya terhadap orang gitu. Maksudnya jadi hater segala macam. Makanya saya tuh nggak mau lihat sosial media karena bukan saya anti ya, anti komen bukan, tapi komen-komen hate speech seperti itu menurut saya nggak bagus buat mental. Nggak usah dibaca, nggak usah dilihat juga. Karena yang operat sosmed biasanya admin kan, jadi nggak mau pusing juga gitu. Teh Intan, terima kasih sudah banyak. mau ngobrol di podcast Satelit. Sudah mau mampir ke kita. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Setelah tarik-tarik dulu. Iya Teh Intan, makasih banyak. Makasih Kang, makasih ya.
You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.